Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Itu tadi Gap, cuplikannya. Masih ingat atau mungkin wajahnya masih sama seperti waktu masa sekolah? Ya, mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Mirip-mirip masih ya, muda semuanya. Ya kan sudah 3 tahun hidup bersama, tahu banget seluk-beluknya. Luar biasa. Oke, kita berlanjut lagi ke tahapan seleksi tadi ya. Seleksi beasiswa pendidikan setelah dari SMA Taruna Nusantara Magelang begitu loh. Bocoran ini penting banget nih Cap ya, meskipun beda masa, tapi setidaknya ini juga gambaran besar proses seleksinya ini hampir sama dengan saat ini, meskipun pasti ada update tahapan-tahapan untuk seleksi-seleksi tersebut ya. Bagaimana sih tahapan seleksi di STAN, terus Akabri tadi, dan juga di Garuda Indonesia? Selain tempatnya yang berbeda-beda tadi, tahapan-tahapannya apa saja? Apakah ada fisiknya juga di situ? Kalau STAN relatif waktu itu hanya tes seleksi administrasi dan tes akademik ya. Nah, kalau seingat saya waktu itu, kalau Akabri atau mungkin sekarang Akademi Militer jauh lebih berat. Jadi ada tes akademik, kesehatan, jasmani, kemudian psikotes, kemudian juga tes kemampuan pengetahuan umum dan lain-lain. Dan itu seperti yang saya ceritakan waktu masuk SMATN tadi, hampir mirip tapi mungkin levelnya lebih tinggi lagi. Nah, kalau Garuda itu kita ya, karena waktu itu saya ikutnya adalah untuk menjadi pilot ya. Jadi tesnya selain tadi ada fisik, kesehatannya pun lebih, karena itu sampai scan otak gitu ya. Jadi saya ingat, terus refleks, karena kan ya kita kan mau mengendalikan pesawat tentu kan. Nah, mungkin kalau di AKB yang penjurusannya nantinya ke penerbang sama. Psikotesnya pun kita juga lumayan sulit ya. Tapi karena sudah biasa ikut psikotes, akhirnya bisa memahami lah, sehingga bisa melewatinya. Nah, yang satu hal waktu itu yang untuk seleksi pilot itu kita ada wombat test namanya. Wombat test itu jadi didatangkan alat semacam simulator sederhana gitu, bagaimana kita memainkan simulasi koordinasi antara mata, antara daya ingat, tangan, kaki. Nah, itu dites pakai alat tersebut. Sehingga ya tidak ada tipu-tipu istilahnya, nggak ada sogok-sogok, nggak ada bisa dibantu oleh siapa, ya murni semuanya. Ya, dan alhamdulillah tanpa biaya. Luar biasa sekali dan bisa melewati itu semuanya begitu ya. Nah, ini bocoran juga untuk yang masih duduk di bangku SMA kelas 1 untuk bisa mendapatkan kesempatan seleksi beasiswa negara. Seperti tadi ada Akabri, ada STAN, dan juga ada Garuda Indonesia. Apa saja yang perlu dipersiapkan mulai dari kelas 1 SMA nih? Oke, hanya sedikit mungkin ada koreksi bahwa untuk beasiswa Garuda itu waktu itu hanya khusus untuk kami ya, alumni SMA Taruna Nusantara, dan waktu itu hanya angkatan kami, angkatan pertama yang dikasih. Mungkin sebenarnya ada rencana untuk angkatan berikutnya, tetapi tidak terrealisasi karena perubahan mungkin kondisi ekonomi, perubahan pimpinan, perubahan kebijakan. Nah, untuk yang lainnya tetap ada, dan tentunya untuk adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan ke akademi-akademi, contoh akademi militer, akademi kepolisian, ataupun akademi-akademi lain seperti pelayaran, mungkin juga STAN, PDN, ataupun yang lain-lain. Kata kuncinya tidak ada yang instan, semuanya itu harus pakai persiapan. Dan sekarang informasi begitu banyak, sehingga untuk
mencapai sesuatu itu kita tahu tahapan-tahapannya apa. Tes-tesnya itu apa aja. Sehingga dari situlah kita bisa tahu apa yang harus kita siapkan. Contoh, nanti ada tes akademik. Akademiknya itu pelajarannya apa aja, pengetahuan apa aja. Sekarang banyak sekali bank-bank soal, kita bisa latihan. Banyak juga lembaga-lembaga yang melakukan bimbingan belajar untuk itu. Untuk tes jasmani atau fisik, itu apa aja? Mungkin lari, push up, sit up. Tidak bisa itu instan. Harus dilatih. Badan itu harus dilatih bisa mengerjakan itu. Dan itu tidak sebentar. Minimal mungkin 1 tahun sebelumnya. Untuk latihan, renang lah. Dan sekarang kan jelas berapa minimal yang harus bisa dilakukan. Kemudian tentang kesehatan, itu juga nggak instan. Ya, kata yang harus saya pesankan kepada adik-adik, jangan pernah menyentuh yang namanya narkoba, no drugs, rokok, terus juga alkohol, karena itu pasti akan ketahuan dan itu pasti mempengaruhi kita, karena kita akan dicek semua kesehatannya. Terus juga jaga gigi, jaga mata, jaga pendengaran, semuanya harus dijaga kalau mau menuju atau meraih ke tujuan tersebut. Luar biasa ya, tahapan-tahapannya tidak instan ya pemirsa Kembang Nusantara, jadi harus dipersiapkan mulai dari kelas 1 SMA tadi, baik fisiknya, kesehatannya, maupun juga kedisiplinannya itu tadi. Oke, tadi sempat dibilang bahwasannya Garuda Indonesia mengumumkan pertama kali siapa nih yang lolos menerima beasiswa pendidikan. Masih ingat gak sih gimana gambaran pengumuman kelulusan saat itu? Di mana tempatnya, waktu ngapain, terus apa nih saat itu? Pasti kan nggak nyangka gitu kan ya? Gimana? Ya, saya ingat betul itu salah satu titik atau momen dalam kehidupan saya yang nggak pernah saya terlupakan. Jadi waktu itu kita makan malam bersama di namanya RKB, ruang kegiatan bersama di SMA Taruna Nusantara itu. Nah, disitulah diumumkan. Kan yang lain masih menunggu yang masih tes di tempat-tempat lain itu masih menunggu pengumumannya. Nah, Garuda waktu itu mengumumkannya di waktu kita makan malam bersama. Nah, mungkin kan nama saya Miftahul Ahsan. Nah, kalau ini untuk beasiswa untuk luar negeri, biasanya nama itu harus ada nama family name. Nah, diambillah Ahsan itu sebagai family name saya atau nama keluarga. Nah, karena ada A, akhirnya dimungkinlah yang pertama kali karena karena dari urutan abjad tadi. Jadi saat pengumuman siapa yang diterima oleh Garuda Indonesia untuk dikirim ke Massey University di New Zealand adalah Miftahul Ahsan. Langsung itu ya teman-teman, ya adik-adik, karena kan udah punya adik-adik ya, semuanya riuh ke meja makan saya memberikan ucapan selamat, sehingga juga saya waktu itu tidak dengar lagi siapa lagi yang lain yang diterima. Ternyata waktu itu ada 9 orang yang dikirim ke New Zealand. Dari 9 orang itulah, ya setelah itulah baru saya tahu siapa aja. Tapi waktu itulah saya yang maksudnya nama saya pertama kali yang disebut, dan itu yang sangat berkesan. Luar biasa itu ya. Proses dari seleksi sampai pengumuman berapa bulan? Ya, berapa ya? Saya lupa sih berapa bulannya, tapi ya 1-2 bulan lah. 1-2 bulan setelah lulus. Karena kan waktu itu kita masih tinggal di SMA TN karena masih menghadapi juga seleksi kayak di AKB itu kan ada yang belum selesai gitu. Oke, begitu ya, luar biasa sekali. Nah, untuk begitu lulus dari SMA Taruna Nusantara, wisuda begitu ya, terus ini berangkat ke Massey University-nya, ini persiapannya berapa lama? Ya, waktu itu setelah kita diterima, kemudian selesai
kelulusan Wisuda. di wisuda di SMA Taruna Nusantara, kita dipanggil untuk ke Jakarta di Pusdiklat Garuda, adanya di Duri Kosambi di Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, di situ kita dibekali karena kan kita mau sekolah di luar negeri, jadi pembekalan bahasa nomor satu. Kemudian juga selama sekitar 3 bulan lah di Pusdiklat itu. Ya kita dapat uang saku, semuanya gratis, alhamdulillah. Ya, itu yang dicari kan. Kemudian dapat ya dormitory namanya, tempat kita nginap. Memang itu pusat pendidikannya Garuda. Nah, selain juga tentang apa namanya bahasa, itu juga tentang kultur budaya. Karena kan New Zealand itu relatif banyak dominan orang-orang Eropa gitu ya. Jadi kita diperkenalkan biar tidak namanya culture shock atau kaget budayanya. Salah satunya juga yang paling ingat adalah waktu itu dikasih pelajaran namanya table manner. Oke. Jadi kalau kita kan biasaan muluk lah, mungkin pakai apa Sendok garpu tapi biasa begitu ya. Yang ya sendok satu pun oke, pakai sendok garpu itu pun maksimal pun sendok kan, garpu sudah. Ini tuh ada piring, saya ingat betul ada piring utama, ada semacam mungkin piring kecil, kemudian sendok itu ada 4 macam, garpu ada 6 macam, terus ada lagi semacam pisau lah, dan semuanya itu ada fungsinya gitu ya. Kita mana paham kayak gitu kan, tapi akhirnya ya begini toh. Namanya table manner itu ada namanya makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup. Ya istilah-istilah itu biar kita familiar dan mungkin ya biar tidak malu-maluin lah kalau kita di acara-acara resmi. Dan alhamdulillah memang itu sangat membantu kami di sana. Luar biasa sekali gitu ya. Menjadi calon penerbang, profesi keren memang, gajinya juga menggiurkan, tapi juga resiko yang tinggi sekali. Sempat bimbang nggak ketika lolos seleksi mendapatkan beasiswa dari Garuda? Kalau saya pribadi sebenarnya nggak ada kebimbangan. Ya karena ya sudah jalan hidup pertama, kedua ya tekad untuk melanjutkan pendidikan sendirinya tanpa membebani orang tua, itu selalu menjadi prinsip saya. Dan kesempatan ke luar negeri, ya biarpun ya nggak ada bayangan sama sekali pilot itu seperti apa, ke luar negeri itu seperti apa, ya kembali juga terngiang-ngiang kata bapak saya, barang ketok kudu iso, barang yang nyata harus bisa. Ya ini kan nyata, bukan goib. Tapi sempat takut nggak sih? Karena kan ya pasti yang namanya segala sesuatu pasti ada resikonya begitu ya. Apalagi kalau di atas udah pasti kecelakaan ya jatuh ya meninggal lah pasti. Kalau saya waktu itu nggak ada mikir ke situ sih. Yang memang kalau ibu yang sempat kenapa nggak ambil yang akabri aja? Karena waktu itu kan akabri jauh lebih prestis lah kalau waktu di zaman itu ya. Dan bilang lek piye engko lek ceblok le engko awakmu nyetir pesawat ceblok piye. Ya saya hanya menjawabnya ya, halah Bu, wong itu loh tetangga naik sepeda bisa mati istilahnya gitu. Ya sudah, ini resiko. Ya sudah, pokoknya saya minta istilahnya restu dari ibu, bapak, tolong doakan berhasil. Dan ini demi biar kita bisa merubah kondisi keluarga. Dan toh juga saya kan tidak membebani bapak ibu kan. Ya akhirnya ya ibu dan bapak sih nggak ada masalah. Ibu akhirnya ya wes. Mungkin ya saya juga orangnya agak keras kepala juga. Kalau memang saya pengen sesuatu ya udah pasti akan saya lakukan. Jadi mungkin ibu juga percuma juga. Ya itu sih sebenarnya juga yang saya tanyakan di pertanyaan selanjutnya gitu ya. Keputusan yang diambil itu bertentangan juga enggak dengan orang tua. Tapi sudah terjawab juga pastinya. Ya kayak gitu ceritanya. Begitu ya. Oke. Apa sih sebenarnya cita-cita dari Miftah dari kecil? Pengennya itu jadi apa? Apakah jadi dokter tadi? Atau mungkin, karena tadi kan juga suka sama sejarah. Atau mungkin sejarawan atau apa? Kalau dari kecil sebenarnya ya pingin
merubah kondisi ini, kondisi yang penuh dengan kehimpitan dan keterbatasan. Itu aja satu. Terus tadi masalah pengen jadi dokter itu ya karena pengaruhnya sih karena mungkin dulu saya sering sakit ya, entah karena kurang gizi atau apa, sering sakit ya, cukup parah, harus dirawat rumah sakit. Dan juga saya melihat profesi dokter yang begitu mulia gitu ya. Kemudian tentang sejarah itu bukan pengen jadi sejarawahannya, tapi karena cerita-cerita penakluk-penakluk seperti Genghis Khan, Kublai Khan, Kemal Atatürk, kemudian yang paling berbekas tadi saya bilang Alexander Agung atau Alexander the Great gitu ya. Di situ terbayang bagaimana mereka menguasai dunia. Ya akhirnya mengambil semua kesempatan dunia itu kan pasti ya luar gitu. Ya tadi salah satu mungkin juga yang mendorong saya untuk mengambil yang disuruh Garuda karena kesempatan untuk keluar negeri. Saya belum ada bayangan pilot itu seperti apa gitu ya. Nggak pernah dalam sejarah kehidupan saya sebelumnya ketemu orang yang punya profesi pilot. Nggak ada yang menceritakan juga. Berlanjut nih semasa kuliah, berapa lama nih mengenyam pendidikan di Massey University New Zealand? Jadi program beasiswa di Massey University di New Zealand itu lengkapnya sebenarnya 4 tahun. Kita di sana 3 tahun, jadi itu double track istilahnya. Kita sekolah pendidikan pilot, istilahnya pilot kadet ya, di School of Aviation-nya untuk mendapatkan lisensi terbang. Kemudian juga kita mendapatkan gelar akademik namanya Bachelor of Aviation. Makanya kita punya dapat Bachelor of Aviation itu namanya Aviation Management lah. Manajemen di bidang aviasi atau penerbangan. Nah, kita di situ belajar selain kita belajar tentang terbang, tapi juga belajar bagaimana memanajemen sebuah airline, sebuah dunia penerbangan di suatu negara, baik itu rule regulation-nya, bagaimana mengorganisasikannya, baik itu dari segi keuangan, SDM. Jadi memang mungkin dulu waktu itu kalau nggak salah Garuda itu mengirim kami ke sana mendapatkan lesson pilot dan juga untuk belajar manajemen itu untuk menjadi ya pimpinan di Garuda gitu waktu itu. Oke, luar biasa sekali ya. Kuliah di luar negeri, otomatis banyak sekali perbedaan. Mulai dari iklim cuaca, bahasa, kultur budaya, dan juga karakteristik pribadi yang berbeda. Apa kesulitan yang dirasakan? Kesulitan pertama kali yang dirasakan adalah bahasa. Nggak tahu, saya sebenarnya itu bukan orang yang suka bahasa ya. Tadi bahasa Jawa ya kurang pelajaran bahasa Jawa kurang suka. Pelajaran bahasa Indonesia juga biarpun nilai saya juga baik, tapi ya bukan sesuatu yang minat gitu ya. Terus ini bahasa Inggris. Nah, sedangkan juga kita memang dibekali ya waktu di Pusdiklat Garuda pelajaran bahasa Inggris. Tapi ternyata bahasa Inggris itu kan ternyata aksennya itu banyak sekali. Nah, di New Zealand itu New Zealander itu punya aksen yang cukup sulit. Banyak kan ada aksen British, ada Scottish, Irish, Australian, American gitu ya. Nah ini New Zealanders itu juga ternyata juga nggak mudah. Terus instruktur kita juga ada backgroundnya yang British, yang juga aksennya berbeda. Sehingga waktu itu tidak mudah. Kemudian waktu kita bergaul dengan masyarakat, ingin belanja atau apa, kadang-kadang memahami mereka itu juga ada kesulitan di awal-awal. Gitu. Tapi ya, akhirnya tentu karena biasa akhirnya bisa memahami. Kemudian selain itu tentu dengan makanan, kan makanannya berbeda ya antara Eropa style dengan Asia. Apalagi saya orang desa, nggak ada itu nasi pecel lah, soto ayam lah, kalau Kediri pecel tumpang itu juga nggak ada ya. Apalagi ya kan, adanya ya steak yang ya makan-makan Eropa lah, yang sup
yang begitu yang ya mungkin membosankan buat kita lidah orang Asia, orang Indonesia. Tapi ya buat saya itu pengalaman gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi segala perbedaan antara Indonesia dan juga di New Zealand begitu ya. Apa nih hal menakjubkan dan yang paling berkesan selama mengenyam pendidikan di sana? Pertama kali yang paling mengesankan tentunya ya pengalaman terbang pertama kali. Kalau waktu dari Jakarta, dari Indonesia ke New Zealand, memang kita naik pesawat kan, di cover sama Garuda lah. Kita terbang ke Auckland, dari Auckland terus ke Palmerston North, kota tempat universitas kami itu, tentu naik pesawat. Tapi kan jadi penumpang yang pandangannya terbatas, hanya di kursi penumpang, hanya melihatnya dari jendela. Nah, di saat membawa pesawat sendiri, pesawat latih sendiri, saat meninggalkan daratan, kemudian itu yang sangat berkesan, yang wow. Kemudian juga saat menerbangkan solo pertama kali, kan awal-awal kan kita didampingi oleh instruktur ya, sehingga ya kita masih ada orang yang istilahnya kita bergantung kepada apabila terjadi sesuatu dengan pesawat kita. Akhirnya dilatih oleh instruktur tersebut, pertama bagaimana terbang lurus, terbang belok, naik turun, take off, landing, kalau terjadi emergency, semuanya dilatih sama instruktur. Nah, ada momen kita harus terbang solo. Di situ benar-benar, wah, saya sendirian ini. Kalau ada apa-apa ya sudah. Tapi ya di sisi lain ya ini sesuatu yang exciting menurut saya. Wow, istilahnya kalau flashback dulu di kehidupan di desa, di kampung, terus sekarang saya benar-benar mengudara seperti burung. Ini burung besi ini saya kendalikan, saya menjalankan take off dan landing, sangat berkesan di situ. Ya, ketiga tentunya pengalaman menikmati keindahan New Zealand. New Zealand itu salah satu negara yang paling indah di dunia. Disitulah tempat diambilnya film-film yang istilahnya kolosal yang menarik, seperti Lord of the Rings itu di New Zealand. Terus banyak film-film yang terkenal ambil di New Zealand karena alamnya begitu indah. Dan saya dan teman-teman berkesempatan itu dari ujung ke ujung naik pesawat, latih mengelilingi dan melihat New Zealand dari atas. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Luar biasa sekali begitu ya. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diterapkan waktu di New Zealand pastinya ya. Dan pasti tadi juga sempat dibilang bahwa kesulitan pertama bahasa, terus masalah makanan juga, apalagi dari Asia begitu kan ya pemirsa ya. Sempat nggak sih mogok di tengah jalan, putus asa gitu, waduh kalau kayak gini kayaknya bosan, pengen pulang ke Indonesia aja lah, kayak gitu? Sempat nggak sih di fase seperti itu? Ada sih, ada. Kita hampir semuanya merasakan homesick istilahnya. Homesick itu ya secara psikologis, dan kelihatan banget performan saya dan teman-teman menurun dari akademik, dari proses mengikuti pelatihan. Waktu itu perjanjiannya sama Garuda sebenarnya memang kami selama 3 tahun di sana tidak ada kesempatan libur untuk pulang ke Indonesia sebenarnya. 3 tahun. 3 tahun. Tetapi setelah mungkin melihat performa kami, terus pihak universitas ngasih tahu ke pihak Garuda bahwa ini harus liburan untuk kembali ke Indonesia dan kembali ke keluarga dulu untuk biar semangat lagi. Ya mungkin normal ya, namanya homesick ya. Kalau di Magelang dulu 3 tahun istilahnya masih lah suasana ya masih suasana Indonesia. Mirip-mirip lah ya Indonesia. Nah ini kita di luar negeri, di negara orang dan sangat asing, sehingga ya akhirnya Garuda memberikan kesempatan kepada kami untuk waktu itu liburan, full dibiayai Garuda, tiket segala macam. Ya alhamdulillah akhirnya kita semangat lagi menyelesaikan pendidikan lagi. Memang support dari keluarga itu sangat penting begitu ya. Pasti, untuk menunjang keberhasilan kita begitu. Setelah lulus dari Massey University ini, apakah langsung bekerja begitu?
di Garuda atau Iya. bagaimana? Karena perjanjiannya itu ada ikatan dinas. Kita harus 10 tahun bekerja di Garuda sebagai penerbang. Kebetulan waktu itu kita dipercaya untuk terbang Boeing 737 sebagai first officer atau co-pilot. Ya terbang dalam negeri dan juga regional. Jadi seluruh kota-kota provinsi di Indonesia. Rutenya Garuda, kemudian juga regional ASEAN, ya Thailand, juga Australia, Filipina, Malaysia, Singapura, semuanya. Ya kembali akhirnya flashback. Tadinya di TN di kampus SMA Taruna Nusantara kita ketemu dengan teman-teman dari seluruh penjuru tanah air. Sekarang kesempatan kita untuk menjelajahi seluruh Indonesia dan sekitar Indonesia itu secara langsung ke tempatnya. Ikatan dinas 10 tahun nambah atau pas 10 tahun nih di Garuda Indonesia? Nah, 10 tahun di Garuda selesai. Nah, waktu itu terjadi krisis ekonomi sehingga saya jenjang karir. Kita kan sebagai co-pilot pengen menjadi, atau sebagai first officer pengen menjadi kapten. Nah, ternyata dari yang senior kita di atas saja sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, belum juga menjadi kapten, sampai ada hampir 20 tahun masih menjadi FO. Kalau saya dan teman-teman ini nggak mau lah seperti itu. Co-pilot ya dulu masih berarti ya, masih co-pilot ya. Saya dengan beberapa teman sepakat untuk kita harus keluar untuk mencari pengalaman di luar negeri dan juga tentunya bisa meningkatkan jenjang karir kita, bisa menjadi kapten. Akhirnya kita keluar dari Garuda untuk jadi pilot di Qatar Airways. Nah, itu dia. Garuda Indonesia itu adalah salah istilahnya waktu itu airline terbaik dan mungkin sampai saat ini ya, airline terbaik di Indonesia. Nah, Qatar Airways adalah salah satu airline terbaik di dunia. Kayak gitu ya. Kayaknya Kapten Yunus tadi suka tantangan sekali nih ya pemirsa Kemenang Setara ya. Karena di Garuda Indonesia ini sudah enak, jadi co-pilot 10 tahun begitu ya. Terus karena tadi terjadi krisis, pengen lagi kerja di negara orang lain. Begitu ya, di Qatar Airways begitu ya. Dan itu juga terbaik, maskapai penerbangan terbaik di dunia begitu ya. Nggak ada rasa minder juga di situ? Nggak ada kamus di hidup saya minder. Dan itu bagaimana itu proses seleksi pastikan ya di sana begitu? Ya karena di sana itu adalah salah satu gaji pilot terbaik di dunia sehingga pilot-pilot dari seluruh dunia ya pengen untuk menjadi pilotnya Qatar Airways. Ya tentunya ada lain waktu itu ada mungkin Singapore Airlines, terus Etihad, Emirates, tapi Qatar Airways salah satu yang terbaik sehingga tentunya banyak yang pengen kerja atau terbang di sana sehingga kita harus berkompetisi dengan pilot-pilot dari seluruh dunia. Jadi ya untuk masuk aja gitu ya. Kemudian tentunya setelah itu kita juga seleksinya ketat, di training secara ketat, tentunya karena dia pengen menjaga reputasinya sebagai yang terbaik. Dan kemudian di sana ya kesempatan lah bekerja dengan orang dari seluruh dunia dan semakin membuka wawasan lagi dan terbang ke seluruh dunia. Nah, itu dia luar biasanya itu ya. Kita taunya Qatar Airways ini cuma dari ini aja nih. Nama yang tertera di jersinya klub-klub sepak bola gitu kan. Udah tahu pasti sponsor utamanya di Qatar Airways dan itu memang maskapai penerbangan terbaik di dunia dan Kapten Miftah ini berhasil menjadi salah satu pilot terbaik di situ. Pastinya luar biasa sekali gitu kan ya. Nah, untuk proses di Qatar sendiri ini kan pasti ya ada adaptasi, apalagi dengan rute penerbangan juga. Dan pasti ketika tempat itu levelnya sudah dunia, terbaik di dunia begitu ya, pasti juga ada tuntutan-tuntutan. Sempat ngerasa ini nggak sih kayak terkekang, terus kayak sempat apa ya namanya ya, kayak bisa dibilang kayak depresi seperti itu. Ternyata di Qatar itu tuntutannya lebih ini ya, ini seperti itu, atau malah ya karena sudah sesuai dengan keinginan, suka dengan tantangan, enjoy aja. Ya tentunya
karena ini perusahaan dengan predikat terbaik dan juga dia pengen semuanya yang terbaik dan memang juga memberikan yang terbaik buat kami, gaji, fasilitas yang terbaik gitu ya, tunjangan, kesehatan segala macam. Nah, tentunya juga tuntutan untuk kinerja kami yang baik, tentunya performance, bagaimana keahlian, pengetahuan, skills. Dan di pilot itu kan di dunia penerbangan itu tiap 6 bulan sekali kita dites ya, tes kesehatan semuanya harus yang prima, A1, kemudian tentang skill knowledge kita dites lagi, semuanya harus perform baik. Dan mungkin ini juga bisa menjadi cerita yang menarik gitu ya. Untuk waktu itu kita masuk sebagai FO atau co-pilot. Setelah 4 tahunan kesempatan karena cukup pengalaman, cukup jam terbang dan kualifikasinya memenuhi, kita bisa masuk untuk upgrade menjadi kapten. Nah, di sana di Qatar Airways itu untuk menjadi kapten dari FO ya, itu sangat susah sekali. Sudah terkenal seluruh dunia. Sudah jadi omongan dunia. Failure rate-nya itu atau tingkat kegagalan itu sampai 80% lah. Jadi dari 10 orang kandidat yang mungkin yang berhasil hanya 2 orang. Nah, ya ada satu pendapat atau animo bahwa persepsi pilot-pilot Indonesia dibilangnya pemalas atau bukan pemalas ya, malas baca. Kemudian juga orangnya kurang suka berargumentasi dalam artian mempertahankan pendapat, menghindari konflik, sehingga kita dianggap lemah, kita dianggap istilahnya ya orang Asia pula kan. Dan Indonesia waktu itu terkenalnya kan di luar negeri itu sebagai TKI ya, TKW, pembantu rumah tangga, sopir segala macam, di kebun, di konstruksi yang kasar. Jadi untuk level-level profesional seperti sebagai pilot itu masih jarang, sehingga anggapan itu ada. Kita dianggap remeh lah, dianggap. Oke, masuk proses menjadi kapten, banyak yang gagal gitu ya. Nah, saya waktu itu ada kesempatan dan saya bertekad untuk membalikkan keadaan, membalikkan image bahwa pilot Indonesia yang dibilang tadi seperti tadi, karena tadi mungkin pembekalan dari salah satunya dari SMA Taruna Nusantara harus menjaga kehormatan sebagai bangsa Indonesia. Akhirnya kita persiapkan betul-betul untuk menjalani seleksi, menjalani untuk menjadi kapten. Terakhir adalah di sesi yang paling istilah killing zone-nya itu di sesi tanya jawab. Istilahnya di wawancara, tes wawancara. Nah, kita diwawancara pilot-pilot senior, juga pilot manajemen gitu. Nah, rata-rata hasil yang istilahnya kita berhasil atau tidak itu nunggu email jarak bisa seminggu, 10 hari gitu ya. Baru dikasih tahu lulus atau tidak. Nah, kebetulan waktu itu selesai wawancara, saya balik ke tempat penginapan, menginap. Baru saya buka pintu flat apartemen itu, sudah ditelepon oleh chief pilot dan orang lokal, orang Qatari. Terus, halo Miftah, how are you? Saya simpan nomornya. Oke, Captain, I'm fine gitu kan. Baik. Terus dia langsung nanya, what do you think about your interview? Kan tes aja, itu tadi interview namanya. Menurutmu gimana interviewmu? Saya waktu itu bilang, I think I was fine, it was fine. Just fine, hanya fine atau baik aja. Yes, Captain, I think it was okay. Just okay. Saya juga bingung kok, ini orang ngejar sekali tuh. Apa maksudnya? Yes, Captain, what do you mean? What do you think? Akhirnya kan, karena dia salah satu yang menginterview saya juga. Terus dia bilang, it was great. Dia bilang, interviewmu itu bagus banget gitu. Sehingga congratulations, selamat kamu lulus. Jadi langsung dikasih tahu bahwa
saya lulus. Yang teman saya aja yang dengerin itu jadi wah langsung ditelepon sama chief pilot bahwa kamu lulus, langsung dikasih tahu itu ya. Dan habis itu semua terkenalnya adalah kalau mau menjadi kapten di Qatar Airways, tanya tuh orang Indonesia. Ya istilahnya saya dan teman-teman yang juga beberapa dari TN tadi. Jadi ya pilot-pilot bule itu akhirnya mau jadi kapten minta kita ajarin. Luar biasa sekali. Ya sangat berkesan ya. Berapa lama sih bekerja di Qatar Airways? Alhamdulillah saya 10 tahun di Qatar Airways. Dari tadinya terbangin Airbus 320, akhirnya jadi kapten di Boeing 787 Dreamliner. Terbaru gitu ya. 10 tahun di sana. 10 tahun, oke. Nah, sudah dapat gaji yang luar biasa, impian dari semua pilot di seluruh dunia begitu ya, untuk menjadi bagian dari Qatar Airways. Gelar kapten sudah didapat begitu ya. Pertimbangan Kapten Miftah apa ini? Berhenti dari maskapai penerbangan terbaik dunia. Apakah salah satunya ini menepati janji prasasti saat di SMA? Lebih banyak, terus terang lebih banyak karena tekad saya dari awal. Saya di usia 40 harus berhenti dari pilot dan pulang kampung dan menjadi pengusaha. Kenapa? Karena saya tidak ingin terus menjadi pilot sampai saya pensiun umur 60, meninggalkan keluarga terlalu lama, kemudian juga saya rindu dengan suasana di kampung, dan juga saya kan orangnya suka tantangan. Nah setelah 10 tahun di Garuda, 10 tahun di Qatar, tantangan itu semakin tidak ada, karena kan ya sudahlah, kita udah rutin ya, gitu udah rutin, udah menguasai. Ya apalagi gitu ya, mungkin dibilang ya puncak, mungkin dari segi pendapatan juga ya sudah, ya alhamdulillah memang pendapatan kita cukup tinggi gitu ya, ratusan lah per bulannya gitu. Cuman ya sudah sampai situ, dan kalau jadi pengusaha itu kan ragamnya itu sangat luas, tantangannya sangat besar, juga potensi pendapatan kita juga tidak terbatas. Itulah akhirnya saya memutuskan pokoknya usia 40 saya harus pensiun dan menjadi pengusaha. Jadi juga tentunya alasan kenapa pulang dan pensiun dini dari pilot menjadi pengusaha itu juga teringat janji prasasti, janji Tris Prasetya, berikan karya terbaik buat masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Kalau tadi selama 20 tahun menjadi pilot baik di Garuda pun di Qatar Airways, itu lebih mungkin banyak untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Nah, dengan jadi pengusaha, saya berpikiran bahwa bisa membuka lapangan kerja buat banyak orang, dari segi sosial juga semakin terbuka, dan salah satunya juga contoh nih, kita menginisiasi Bala Taruna Nusantara sebagai organisasi kemasyarakatan yang di situ kita bidang hukum, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang kepemudaan. Itu adalah salah satu cara saya untuk menepati janji prasasti tadi, kembali memberikan karya terbaik buat masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Itu sih mungkin alasannya. juga alasan yang cukup kuat juga. Seperti itu. Oke. Gajinya sudah tinggi begitu ya, apalagi terbang keliling dunia, pastinya mengajak keluarga juga. Memutuskan berhenti, sempat ada pertentangan emosional diri dan juga keluarga nggak sih? Karena pasti keluarga kan nanti kamu yakin akan berhenti. Kalau kamu berhenti nanti jadi pengusaha tuh nggak akan selalu loh dapat gaji segini, nggak seperti ini. Sempat nggak ada polemik seperti itu juga di lingkup keluarga? Ya itu tentu, Ayu. Jadi
Ya baik itu mungkin kalau dari segi pribadi karena sudah punya tekad dan itu saya sudah persiapkan mindset saya juga udah sekian puluh tahun sebelumnya. Tentunya keluarga, baik keluarga besar, bapak orang tua, saudara-saudara, juga keluarga inti, anak-anak yang tadinya juga tentunya mendapatkan fasilitas yang cukup baik gitu ya. Terus masuk ke dunia pengusaha yang serba tidak pasti memang. Ya tentunya banyak yang, dan teman-teman juga banyak yang kaget dan nggak percaya dan mungkin menganggap saya gila gitu ya. Tapi ya saya punya juga prinsip yaitu life with no regrets. Jadi saya nggak mau ada penyesalan dalam hidup saya. Jadi apa yang sudah menjadi tekad saya, apa menjadi keinginan saya, tujuan saya harus lakukan. Apakah itu berat atau ringan, ada tantangan, tetap saya harus lakukan karena saya nggak mau menyesali saat mungkin saya terbujur menunggu ajal. Terus saya, aduh kenapa saya waktu itu tidak melakukan ini, kenapa tidak melakukan itu. Saya nggak mau itu terjadi. Tapi itu yang ingin saya tanyakan sekarang begitu ya Pak Pirsa, karena lepas dari pilot melepaskan segala fasilitas-fasilitas yang luar biasa dari Qatar Airways, pulang ke Indonesia menepati janjinya menjadi pengusaha yang belum pasti juga penghasilannya. Di titik ini, apakah Kapten Miftah menyesali? Karena pasti ada naik turunnya ekonomi, naik turunnya juga mungkin teman-teman yang dulunya suka nih bergaul sama kapten, terus tiba-tiba setelah tahu tidak menjadi pilot lagi akhirnya menjauhi, terus dari keluarga juga sempat terjadi pertengkaran seperti itu. Menyesal atau tidak di titik ini? Tidak sama sekali, karena ya tadi life is adventures, life with no regrets, tidak ada penyesalan, dan hidup itu adalah suatu petualangan buat saya. Jadi ya saya memang pendapat atau pandangan orang lain itu menjadi pertimbangan saya, siapapun itu, tetapi bukan yang menentukan kehidupan saya. Itu sudah menjadi prinsip saya, mau berat, mau ringan, mau pahit, mau getir, yaitu adalah suatu resiko yang saya harus hadapi. Roller coaster kehidupan ya menjadi cerita dalam kehidupan saya, yang pokoknya yang penting saat ajal datang saya tidak mau sampai ada menyesali kenapa saya tidak melakukan ini, kenapa tidak itu, padahal saya pengen seperti itu. Enjoy berarti ya? Ya. Luar biasa sekali. Saya salut, dan ini jarang sekali ada orang, bisa dibilang ada orang segila Kapten Miftah. Luar biasa sekali. Ini dia pilihan makanan yang selalu bikin penasaran dan ketagihan. Bakso brutal Nusantara. Varian menu, porsi, dan rasanya benar-benar brutal. Pecinta bakso sapi pasti puas. Varian menu, bakso urat, bakso pedas, bakso jumbo, bakso halus, tetelan, jeroan, balungan, dan juga sumsum tulang sapi. Buka mulai jam 10 pagi sampai 10 malam. Info pemesanan, bakso brutal Nusantara berlokasi di depan Balai Desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Istimewa. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Madu lebah, madunya Nusantara. Madu murni asli Nusantara. Diproduksi oleh Rumah Organik Nusantara, peternakan lebah madu di Kediri, Jawa Timur. Penghasil berbagai varian madu murni berkualitas asli Nusantara. Madu multiflora, madu hitam akasia, madu randu, madu kaliandra, dan lain-lain. Info pemesanan hubungi 0822
2682 2020. Madunya Nusantara, madu murni asli Nusantara. Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Halo, inilah video testimoni untuk kawan saya Miftah. Kami kenal sejak 2007. Kami bekerja di maskapai yang sama. Sampai saat ini saya masih di sini. Menurut saya Miftah ini adalah seseorang dengan intelijen yang tinggi dan emosi yang sangat stabil. Saya ingat pada saat saya mengalami fase di mana saya harus training untuk menjadi seorang kapten. Saya ini berguru ke Miftah. Belajar gimana menangani diri sendiri sebelum kita menangani hal di sekitar kita. Dan kami semua di sini bekerja di perusahaan yang standar operasi sangat tinggi. Dan beliau di sini menjadi panutan bagi kita semua. Jadi bisa dibayangkan gimana hebatnya Miftah ini bisa beradaptasi dan menjadi contoh bagi kita semua di sini. Tidak hanya orang Indonesia, orang dari negara lain pun mengakui. Dan yang saya ingat, Miftah ini tidak tergiur dengan uang. Contohnya dia resign dari pekerjaan kami, di mana karirnya sedang cemerlang, namun beliau memilih untuk berdedikasi di Indonesia. Jadi saya ingat juga kalau dia pernah bilang hidup itu harus menyala. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, namun kita harus menerangi sekitar kita, kehidupan yang lebih luas. Jadi untuk Anda yang bekerja sama dengan Miftah, you got the right person. Good luck, bro. Halo, selamat pagi. Nama saya Arham. Saya mengenal Miftah sudah dari zaman Garuda, dari tahun 2007. Dan sampai sekarang di Qatar, dan terakhir dia resign sekitar mungkin 5 tahun yang lalu atau 6 tahun lalu. Dan Miftah adalah seorang yang mentor yang baik. Dia mentor, bisa sebagai orang tua, bisa sebagai teman, bisa juga sebagai brotherhood. Dia orang yang baik, selalu membantu orang yang membutuhkan. Salah satunya dia membantu saya dalam proses common upgrade. Dan dia sebagai ayah yang baik, dan semoga kedepannya Miftah lebih sukses, lebih
diberi rezeki yang luas dan berkah beserta istri dan anak-anaknya. Dan kalau Miftah udah menjadi pejabat, jangan lupa teman-temannya, dan sukses selalu Miftah. Thank you bro. Kalau bicara tentang Miftah, banyak cerita lucu sih sebenarnya. Jadi saya mengenal Miftah itu sejak 2007 ketika saya join di Qatar Airways, dan saat itu kita sama-sama tinggal satu rumah waktu itu ya. Kita berlima waktu itu satu rumah. Dan saya adalah yang paling muda yang terakhir masuk di rumah itu dan mengenal Miftah dan yang lainnya. Menurut saya pribadi Miftah waktu itu sangat misterius lah ya. Dengan sikapnya yang dingin, wajahnya yang serem, dan suaranya yang datar. Itu sempat membuat saya segan banget sama Miftah. Tapi lama-kelamaan akhirnya ketemu juga kocaknya Miftah ini. Dan ternyata di antara teman-teman di Qatar waktu itu, Miftah itu dipanggilnya Gembul, ada nickname-nya Gembul. Karena ternyata dia ini doyan masak. Ya, sangat suka banget masak waktu itu. Dan masakannya Miftah ini enak banget, apalagi kalau dia lagi buat kayak rawon gitu ya, atau makanan-makanan khas tradisional Indonesia, terutama yang memakai daging kambing, itu waduh mantap banget lah masakannya. Dan kalau dia lagi tiba-tiba kemasukan dewa masaknya, itu kita sangat mendukung satu rumah, karena akhirnya kita ada yang masak gitu kan. Dan saya juga mengenal Miftah ini orang yang ulet ya, dia banyak belajar, banyak membaca, dan jika dia mengerjakan sesuatu itu harus dia selesaikan gitu loh. Nah, tapi ketika beliau memutuskan untuk meninggalkan Qatar Airways itu kita cukup sedih ya waktu itu. Tetapi bagi saya mungkin itulah ketika Miftah memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Dan akhirnya saat ini kita lihat kesuksesan yang sudah diraih oleh Miftah. Ya, harapan saya sebagai teman, mudah-mudahan apapun langkah yang engkau ambil, mudah-mudahan menjadi langkah yang terbaik. Dan mudah-mudahan Miftah atau Gembul diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan keluarga serta anak-anak, istri juga dalam keadaan selalu sehat. Harapan saya, jangan pernah terputus persahabatan kita, Bul. Walaupun dimanapun kau berada, seperti dulu kita berkata, suatu saat kau akan jadi orang besar, dan kita akan sowan ke kantormu. Sampai ketemu ya, Bul. Saya sedang berada di sebuah tempat di pinggir pantai, dan persis di belakang saya nampak ombak berderu-deru menggebrak-gebrak karang, menabrak dan bergerak terus. Pada saat seperti ini, di penghujung tahun 2024, 31 Desember, saya teringat salah satu alumni SMA Taruna Nusantara, satu dari 10 ribuan alumni SMA Taruna Nusantara yang saya kagumi, Miftah Ahsan. Setelah lulus dari SMA Taruna Nusantara, siswa asal Tulung Agung ini meneruskan pendidikan ke New Zealand, dan selanjutnya kembali dari New Zealand dia menjadi pilot Garuda. Setelah itu dia pindah ke Qatar Air, dan di saat usianya ke-40, di mana dia sedang ada di puncak-puncaknya karir, justru dia mengundurkan diri, dan kemudian dia mengubah haluan menjadi entrepreneur. Tentu saja seperti juga ombak lautan yang menggebrak-gebrak karang, Miftah Ahsan tidak pernah bisa diam. Tidak diam di zona nyamannya, tapi dia selalu mencari dan mencari terus. Bahkan sejak dia menjadi siswa SMA Taruna Nusantara yang suka menghadapi dan mencari tantangan. Dan yang paling saya kagumi dari Miftah Ahsan adalah saat dia selalu merasa bahagia ketika mampu membahagiakan banyak orang lain. Selamat tahun baru 2025. Sukses terus, khusus untuk saudara Miftah Ahsan. Nah, baik, kita berlanjut lagi di alumni SMA Taruna Nusantara begitu. Apakah TN1 begitu ini sudah menepati janjinya untuk kembali pulang setelah 20 tahun ke SMA tercinta? Sudah kita tepati. 20 tahun kelulusan, kita datang rame-rame ke SMA Taruna Nusantara, kita reuni di situ, dan kita menyumbangkan, ada di kampus itu ada gerbang masuk
SMA Taruna Nusantara, kita waktu itu gotong royong satu angkatan menyumbangkan itu, dan itu juga kita ingin juga meneladani, memberikan contoh kepada adik-adik bahwa tekad bulat dari himne prasasti lagu Wasapti, 20 tahun tunggulah kami, 20 tahun lagi di kampus tercinta ini. Dan itu kami laksanakan, dan tradisi itu diikuti oleh adik-adik. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Luar biasa sekali ya menepati janjinya. Setelah 20 tahun akhirnya pulang kembali ke SMA tercinta dan memberikan sesuatu karya yang bisa berkesan, berarti untuk SMA Taruna Nusantara. Begitu. Nah, ini tadi di awal Kapten sudah sempat sampaikan, tapi saya mau sampaikan lagi. Saya pengen tanyakan lebih detail lagi. Apa yang ada di benak Kapten Miftah ini kalau mendengar dan melihat langsung Balairung Pancasila dan Prasasti di SMA Taruna Nusantara Magelang. Sampai saat ini perasaan yang tidak bisa tergeserkan. Balairung Pancasila itu adalah tempat titik yang paling sakral buat kami keluarga besar SMA Taruna Nusantara, dan saya pribadi tentunya dan teman-teman semuanya merasakan betul aura kesakralan itu. Bukan kita sakral dalam artian yang berlebihan, karena banyak sekali momen-momen yang sangat penting selama di SMA Taruna Nusantara saat kami datang, terus selama kami di sana berkegiatan, acara-acara penting, acara-acara yang sangat berkesan, kemudian juga waktu pelepasan kami. Jadi ada prasetya siswa, ada prasetya alumni. Prasetya siswa itu adalah penerimaan, ada upacaranya, kita berdefile, dan juga prasetya alumni itu jadi waktu kelulusan. Itu juga kita ada upacaranya, ada defilenya. Semuanya terus kita mendengarkan tadi, menerima tamu-tamu besar, semuanya ada di Balairung Pancasila, sehingga sangat-sangat terkesan, sangat-sangat sakral saat kita di titik sana di dalam Balairung, pasti secara emosional, dan di situ ada prasasti yang kita abadikan dengan lagu prasasti tadi, sehingga itu tertanam betul di jiwa kita, di jiwa kami. Luar biasa sekali. Apa yang belum tersampaikan atau kesampaian nih di usia Kapten Miftah saat ini? Cita-cita apa? Atau hal apa? Mungkin ya ini banyak yang ditanyakan juga. Pertanyaan mungkin yang mirip itu adalah satu, apa sih yang belum disampaikan, atau kapan sih, ada nggak sih keinginan lagi untuk terbang lagi? Itu ada hubungannya sebenarnya. Ada satu hal yang mungkin belum disampaikan, tercapai, yang ingin tetap sangat ingin saya lakukan, yaitu saya akan terbang kembali dengan pesawat pribadi saya. Dengan saya bisa membawa anak keluarga saya, anak istri saya keliling dunia, napak tilas yang pernah saya alami dengan pesawat sendiri. Luar biasa sekali. Semoga segera terwujud ya, Cap ya. Amin. Kita juga amin. turut mendoakan itu semuanya. Satu lagi, seberapa besar pengaruh SMA Taruna Nusantara mengubah seorang Miftah kecil yang dari desa hingga bisa menjelajahi dunia? Sangat-sangat besar. Itu adalah titik dalam kehidupan, momen dalam kehidupan yang benar-benar membuka kesempatan, juga membekali tentunya bahwa untuk persiapan tadi untuk bisa menjelajahi dunia. Dan alhamdulillah sih, kalau saya mungkin flashback itu semuanya itu seperti sama Tuhan itu dipersiapkan dengan teratur gitu ya, semuanya. Jadi ya mungkin dibilang ya mestakung, semesta mendukung, bisa juga dibilang. Tapi
Jadi pada intinya adalah mungkin yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman, pada rekan-rekan di sini gitu ya, bahwa teguhkan apapun yang jadi impian kita, pegang teguh itu, insya Allah Tuhan pasti akan membuka jalannya. Dan SMA Taruna Nusantara ada salah satu pintu gerbang jalan dan kawah Chandrimuka yang membentuk akhirnya bisa mencapai banyak hal yang ingin saya capai dalam kehidupan ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Kapten Miftahul Hasan. Satu closing statement, pesan-pesan untuk generasi muda, kami persilahkan. Jadi belajar dari pengalaman saya pribadi, dan ini mungkin mau saya sharekan kepada teman-teman semuanya, pada adik-adik generasi muda. Jangan sampai kita terkungkung oleh kondisi kita saat ini. Apapun itu, seolah-olah itu semuanya nggak mungkin, terbatas, atau sesuatu yang berat untuk dilakukan. Yakin bahwa dengan selalu berusaha, diiringi doa, keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membantu kita mencapai apa yang kita inginkan, insya Allah bisa tercapai. Saya cerita tadi, dari anak desa, dari keluarga yang tidak mampu, punya cita-cita, punya impian banyak. Salah satunya keliling dunia, mungkin juga secara materi mencapai hal yang cukup, yang mungkin di saat dulu itu sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu hanya mimpi, seperti semacam mimpi di siang bolong. Tapi alhamdulillah dengan tekad bulat, keyakinan, usaha, ikhtiar, doa, alhamdulillah semuanya tercapai. Jadi semuanya harus semangat, semuanya harus yakin, percaya, semuanya bisa kita capai. Luar biasa sekali. Terima kasih Kapten Miftahul Hasan. Mari kita bersama-sama menggemakan kebangkitan Nusantara kita dengan mengepalkan kedua tangan kita, memberikan semangat untuk seluruh generasi muda. Salam kebangkitan Nusantara. Salam Indonesia Emas 2045. Pemirsa Gema Nusantara, demikian tadi dialog tokoh inspiratif kita bersama sosok inspiratif kita yang sangat luar biasa. Semoga bisa menggelorakan semangat kita untuk memberikan karya terbaik kita untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Saya Ayu Rika beserta tim kreatif Gema Nusantara siap menyebut Anda semuanya menuju gerbang kebangkitan Nusantara. Saya Ayu Rika mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangkitan Nusantara. Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia.